Puji nama Tuhan. Kita hari ini sangat diberkati, ada kehadiran seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Pastor John Donnelly, saya akan sedikit memberikan latar belakang beliau. Karena beliau ini mungkin tidak terlalu banyak dikenal di Indonesia. Beliau ini dulu adalah seorang gembala satu gereja di Skotlandia. Dan dia telah menggembalakan gereja itu selama belasan tahun. Lalu dia melepaskan gereja itu kepada penerusnya. Dan dia sekarang telah mengambil satu posisi di dalam Andrew Wommack Ministry Internasional atas permintaan Andrew untuk mengemban posisi yang disebut Director of Leadership Development and Care. Jadi beliau ini adalah pribadi yang membina para direktur AWM di seluruh dunia dan Caris, dan juga menuntun, mendoakan kami sehingga kami dapat melakukan tugas kami yang setiap hari di dalam ministry ini. Dan beliau ini ada di sini sampai hari esok, dia telah melayani di Caris Bible College, dan kita semua telah diberkati dengan pengajaran beliau, dan saya yakin dan percaya Anda akan sangat diberkati oleh pesannya pada hari ini. Amin. Mari kita sambut dengan meriah Pastor John Donnelly dengan Ibu Lucy sebagai penerjemah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Are you awake? Sudah bangun semua saudara? Hallelujah. Haleluya. Amen. Selamat pagi. Wow, very good. Hallelujah. Woo. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih, Jesus. Amen. Wow. I do not need Lucy. Oh, so I will just go down. Before I start, I want to pray for Lucy. Translate, please. Before I start, I want to pray for Lucy. Sebelum saya mulai, saya mau berdoa dulu buat penerjemah. So I want you to repeat my prayer Okay. because it's all about you So I repeat in English or in bahasa? and your tongue. Okay. Father, I thank you for this precious lady. Bapak, aku bersyukur untuk perempuan ini yang luar biasa. Yesterday, James was my voice. Kemarin James sudah menjadi suaraku. Today, it is Lucy. Hari ini gilirannya Lucy. I thank you for the gift of translation and interpretation. Aku bersyukur untuk karunia penterjemahan. I thank you that this young lady is anointed and appointed for a time such as this. Aku bersyukur bahwa wanita muda ini diurapi dan ditunjuk Tuhan untuk waktu saat ini. Father, I don't want these precious people to hear my voice. Tuhan, aku tidak ingin umatmu yang berharga ini mendengar suaraku. I don't want them to hear the voice of Lucy. Aku tidak ingin mereka mendengarkan suara Lucy. Father, we want them to hear the voice of God. Tapi kami ingin mereka mendengarkan suara Tuhan. So Lord, we commit this time in your word to you, Jadi Tuhan, kami serahkan waktu ini dan karya ini ke dalam tangan-Mu, believing that you're about to do great things. mempercayai bahwa Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan In Jesus' ajaib name we dan dahsyat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Hallelujah. Before we turn to the word, Sebelum kita masuk ke dalam firman can I Tuhan, thank again the praise and worship team? boleh saya ucapkan sekali lagi terima Hallelujah. kasih kepada tim pujian dan penyembahan. Young man, stand up for a moment. Bapak boleh bangkit berdiri? Yes, sir. You were the man standing here, yes? Yes. God says, hold back no more. Tuhan bilang jangan ditahan-tahan lagi. Let it go. Lepaskan. You are holding things in. Engkau akan utuh pada saat itu. And God said it's time to go higher. Dan Tuhan berkata ini waktunya untuk kau naik lebih tinggi. So no longer holding back. Jadi jangan lagi engkau tahan diri. There is more inside of you than you can think or imagine. Karena ada perkara-perkara yang lebih besar di dalammu, jauh melebihi apa yang bisa kau bayangkan atau kau pikirkan. God has given you the feet of the deer. Tuhan telah memberimu kaki-kaki seperti kaki rusa. He's given you the wings of the eagle. Tuhan telah memberimu sayap Raja Wali. Now fly in the Spirit of God. Oleh sebab itu terbanglah dalam roh Tuhan. You have a voice. Engkau punya suara. You have a voice that blesses many. Engkau memiliki suara yang telah memberkati banyak orang. You are almost in the shadow of the young ladies. Engkau hampir selama ini ada di dalam bayangan wanita-wanita muda. Come out from the shadow. Keluar dari bayangan itu. Come out from the shadow. Keluar dari bayangan Come itu. out from the shadow. Keluar dari bayangan tersebut. And rise with healing in your wings.
Dan bangkitlah dengan kesembuhan dan sayapmu. Because as you sing, Karena saat kau bernyanyi, people will be healed. orang-orang akan disembuhkan. People will be delivered. Orang-orang akan dilepaskan. You will minister the gospel through song. Engkau akan menginjili melalui lagu-lagu. Now take the hand of God Ambil pegang tangan and Tuhan. go to new heights. Dan naik kepada ketinggian yang baru. If you will not do this for your benefit, Kalau engkau tidak lakukan ini buat kebaikan then bagi do it dirimu for the sendiri, benefit of others. maka lakukanlah itu demi kebaikan orang lain. Because that's what love does. Karena itulah yang Tuhan kerjakan. Love desires to give Kasih itulah yang kasih kerjakan. at the Kasih itu mau expense of memberi self dan memberikan, mengorbankan dari diri sendiri for the benefit of untuk others. kebaikan orang lain. Sing, my brother. Bernyanyilah bagi. Amen. Amen. Hallelujah. Well, I'm excited. Saya sangat bersemangat, saudara. You're not. Saudara kayaknya enggak nih. Here's the deal. Kita bikin kesepakatan ya. Forgive me when I get excited, Maafkan kalau saya agak terlalu bersemangat. and I'll forgive you for not getting. Dan saya akan maafkan saudara kalau enggak terlalu bersemangat. Jesus is here. Yesus ada di sini. That should be enough to get you excited Seharusnya already. itu cukup untuk membuat saudara lebih bersemangat lagi. I told the students the other day in class that that's not your neighbor sitting next to you. Di kelas Alkitab beberapa waktu lalu, saya katakan pada mereka, orang di sebelah kanan kirimu itu bukan teman kamu. That's not your neighbor sitting behind you or in front of you. Orang yang duduk di depan kamu atau di belakangmu itu bukan tetanggamu, bukan teman kamu. That's Jesus sitting beside you. Tapi Yesus yang duduk di sana. You need to start seeing Jesus in one another. Engkau harus mulai melihat Yesus di dalam diri Amen. orang lain, di satu sama lain. We're going to look today at the God of hope and the God who restores life. Hari ini kita akan melihat, memandang kepada Yesus yang memulihkan kembali kehidupan dan memberikan harapan. And I believe there are people in this auditorium today who are hopeless. Dan saya percaya bahwa ada beberapa orang di ruangan ini yang harapannya kurang begitu. But I really believe that by the time this message is over, hope will have been restored. Tetapi saya sungguh percaya pada saat nanti saya sampaikan pesan firman Tuhan ini, harapan saudara akan dipulihkan. Life will have been given back to your visions and dreams. Kehidupan, mimpi dan visi itu akan dikembalikan lagi pada saudara. Some of you have even contemplated giving up. Bahkan sebagian dari saudara sudah berhenti berkontemplasi. Some of you have even contemplated giving up on life. Sebagian dari saudara sudah berpikir-pikir mau menyerah, mau berhenti aja lah dalam hidup ini. Don't do it. Jangan berpikir seperti itu. There is hope. Masih ada harapan. There is always hope. Selalu ada And harapan. we're going to see where that hope lives. Dan kita akan melihat bahwa harapan itu hidup. That hope isn't out there. Dan harapan itu ada di luar sana. We're going to discover that hope is very close. Kita akan dapati, kita akan temukan bahwa harapan itu dekat. Me and my wife Susan have been married for 46 years. Saya dan istri saya Susan telah menikah selama 46 tahun. I was 10 years old when I got married. Saya umur 10 tahun waktu saya menikah. But we have 3 beautiful granddaughters. Kami punya 3 cucu perempuan yang cantik-cantik. The oldest is Finley. She is 21. Yang tertua adalah Fanny, umurnya 21. She has a younger sister, Hope, who is 15. Dia punya 16. adik perempuan namanya Hope, Harapan. Hope umur 16 tahun. They are from our son and our daughter-in-law. Mereka adalah cucu-cucu dari putra saya dan menantu perempuan. And through our daughter, we have another beautiful granddaughter called Felicity. Dan dari anak perempuan saya, kami punya cucu perempuan namanya Felicity. But for the 2 sisters, Tapi untuk 2 saudari ini, one is 21 and one is 16. yang pertama tadi yang umur 21 dan 16 tahun. 5 years between the girls. Mereka ada jarak 5 tahun. And the reason why there is 5 years is because our beautiful daughter-in-law had 2 miscarriages. Dan alasan kenapa ada jarak 5 tahun karena menantu perempuan kami yang cantik ini pernah mengalami 2 kali keguguran. So Finley was born. Jadi Fanny lahir
And 5 years later, Hope was born. Dan 5 tahun kemudian Hope lahir. 5 years between the two girls. Tetapi di 5 tahun di antara kelahiran kedua cucu kami ini, It was a tough time for my daughter-in-law and my son losing 2 children. kehilangan 2 anak, keguguran 2 kali itu merupakan satu waktu yang berat buat putra saya dan istrinya. But then Hope came. Tapi kemudian Hope lahir. Hope was born. Hope lahir, saudara. Hope is alive. Hope itu hidup, harapan If itu you are a hidup. believer in Christ, Kalau saudara adalah orang percaya dalam hope is Kristus, alive. harapan itu hidup. We're going to discover this morning Dan kita hari ini akan pelajari, kita akan temukan bahwa that you are never without hope, even when you feel as though you are. bahkan saat saudara merasa tidak punya harapan, saudara sesungguhnya tidak pernah tidak ada harapan. We're going to discover this morning that even death is not the end. Bahkan kita akan dapati pagi hari ini bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segala sesuatu. So let's turn to the Word of God. Mari kita buka dalam ayat firman Tuhan. And I'm going to ask Lucy to read Luke chapter 7, Saya akan minta penerjemah baca dari Lukas 7 reading from verse 11 through to 17. Thank you, Lucy. ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan, Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. You people talk so quickly. Orang Indonesia ngomongnya cepat-cepat, saudara. I was still in the first verse, Saya tadi merasa begitu tercengang gitu di and ayat she had pertama. finished. Perasaan baru baca di ayat pertama gitu, ayat 11 atau udah selesai satu perikop. So let's dig a little deeper into these scriptures. Jadi sekarang mari kita pelajari lebih dalam lagi ke dalam ayat-ayat firman Tuhan. Jesus is leading his disciples to a town called Nain. Yesus pergi bersama murid-muridnya ke suatu kota yang bernama Nain. The Greek word Nain means beautiful or delightful. Kata Nain dalam bahasa Yunani itu artinya baik, bagus, indah, menyenangkan. Jesus is leading his disciples to a beautiful and delightful place. Dan Yesus menuntun membawa murid-muridnya, mengajak mereka ke satu tempat yang artinya indah, tempat yang menyenangkan. Hands up who knows that Jesus is leading his disciples to a beautiful and delightful place. Banyak saudara kalau saudara percaya bahwa Yesus menuntun murid-muridnya ke tempat yang indah dan yang menyenangkan. Some of you. Cuma sebagian aja. So I presume there are many in this room that are not saved. Jadi saya anggap sebagian dari ruangan saudara di tempat ini belum diselamatkan ya. So how many people know that Jesus is leading them to a beautiful and delightful Sekali lagi place? saya tanya, seberapa yang dari saudara tahu bahwa Yesus menuntun murid-muridnya ke tempat yang indah dan yang menyenangkan. About 200 people just got saved. Kira-kira 200 orang langsung diselamatkan Hallelujah. seketika. He is leading you to a delightful place. Tuhan menuntun saudara ke tempat yang menyenangkan. So in verse 11 it tells us that his disciples and a large crowd went along with him. Di ayat 11 dikatakan murid-murid Yesus pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak berbondong-bondong. So here are two crowds of people. Jadi di sini ada 2 kerumunan orang. His disciples Yang pertama kelompok murid-murid Yesus. and a large crowd. Yang kedua adalah kerumunan orang banyak. Look at the next verse. Ayat yang berikutnya. As he approached the town gate, Setelah ia dekat pintu gerbang a kota, dead person was being carried out. ada orang mati diusung The keluar. only son of his mother, and she was a widow. Anak putra tunggal ibunya yang sudah janda. And a large crowd from the town was with her. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda tersebut. So here's another crowd. Jadi di sini ada kelompok orang ketiga. A crowd of disciples. Yang pertama adalah murid-murid Yesus. A crowd
following the disciples and Jesus, Dan yang kedua adalah kerumunan orang banyak yang mengikuti Yesus dan murid-muridnya. and now a crowd with this woman. Dan yang ketiga adalah kerumunan orang banyak yang menyertai si janda ini. This is the story of three crowds. Ini adalah cerita tentang 3 kerumunan orang. A question for you. Satu pertanyaan buat saudara. What crowd are you in? Saudara termasuk di kerumunan orang banyak yang mana? Where are you in this story? Saudara ada di dalam kelompok orang yang mana di dalam kisah ini? I said to the students, don't read the Bible like any other book. Saya ajarkan murid-murid saya untuk tidak membaca Alkitab sama seperti baca buku biasa. This is not a novel. This is a true account. Ini bukan, Alkitab itu bukanlah novel saudara, tapi kisah tentang hal-hal yang sungguh terjadi This nyata. actually happened. Kejadian ini benar-benar terjadi. Sometimes you need to use your God-given imagination. Kadang-kadang kita perlu memakai imajinasi yang Tuhan berikan kepada kita. Sometimes in this story, I've just been part of the crowd. Kadang-kadang waktu saya baca Alkitab, saya seperti berada di dalam kerumunan orang banyak itu, saya adalah bagian dari kelompok orang ini. Sometimes I've been the mother. Kadang-kadang kalau saya baca perikop ini, saya menjadi si janda itu. Sometimes I've been Jesus. Kadang-kadang saya menjadi di posisinya Yesus. Sometimes I've even been the dead boy. Kadang-kadang saya bahkan ada di posisi anak laki-laki yang mati itu. And it's amazing what God does with your imagination if you will allow the Holy Spirit to do Dan that. sungguh luar biasa kalau saudara izinkan Roh Kudus memakai imajinasi yang Tuhan berikan kepada saudara, itu sangat luar biasa saudara. So we see Jesus and his disciples coming towards the town of Nain. Jadi kita lihat Yesus dan murid-muridnya berjalan ke arah kota bernama Nain. And we see a funeral procession coming out of the town. Dan ada satu prosesi pemakaman sedang mengarah keluar dari kota itu. So what is coming to the town? Apa yang berjalan ke arah kota tersebut? What is coming to the town? Apa yang berjalan mengarah ke dalam kota itu? Jesus. Yesus. Life is coming to the town. Kehidupan sedang berjalan ke arah kota itu. Life is coming to the town. Kehidupan sedang berjalan ke arah kota tersebut. Death is coming out of the town. Sedangkan kematian berjalan keluar dari kota itu. There's going to be a confrontation. Akan terjadi satu pertemuan. And I can guarantee you this. Dan saya bisa jamin saudara hal ini. Life will win. Kehidupan yang akan menang. Life will win. Kehidupan yang pasti menang. That life and death situation that you're facing right now, Kehidupan dan kematian, situasi mati hidup yang saudara sedang hadapi sekarang. you keep walking close with Jesus. Saudara terus berjalan dekat dengan Yesus. Life will win. Maka kehidupan I pasti menang. guarantee you life will win. Saya jamin kehidupan menang. Hallelujah. Let's read on. Mari kita terus baca. In verse 12, as he approached the town gate, a dead person was being carried out. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. The only son of his mother, and she was a widow. Anak laki-laki dan dia anak tunggal ibunya yang sudah janda. Now start using your imagination. Sekarang mari kita coba pakai imajinasi kita. Be this woman. Mari kita menjadi janda ini. You know, she's already lost her husband. Dia sudah kehilangan suaminya dulu. She's already broken-hearted. Dia sudah pernah patah hati karena kehilangan By suaminya. losing her husband, she'll lose a means of income and support. Karena dengan kehilangan suaminya berarti dia juga kehilangan sumber pemasukan. When the father died, that responsibility fell to the son. Pada saat suaminya mati, maka tanggung jawab memberi nafkah keluarganya ini turun kepada anak laki-lakinya. And now the son is dead. Dan sekarang anak laki-lakinya itu meninggal dunia. And you think you were having a bad day. And you think you were having a bad day. Dan saudara pikir, kalau saudara lihat kejadian ini, saudara pikir kejadian saudara yang biasa alami, udah bikin saudara mengalami hari yang buruk gitu ya. Not only has this woman's husband and son died, Bukan cuman si janda ini mengalami kematian suaminya dan anak laki-lakinya yang tunggal. her hope has died also. Harapannya pun turut mati. Hope is gone. Harapannya lenyap. She has nothing left. Dia nggak punya apa-apa lagi. No means of support. Tidak ada sumber pemasukan lagi. No son to love. Tidak ada lagi anak untuk And dikasihi. no husband to share her future with. Tidak ada lagi suami untuk dia bisa berbagi masa depan. But life is coming to the town. Tetapi kehidupan sedang menuju ke kota itu. Life is coming to you today. Hari ini kehidupan sedang datang kepada saudara. There are dreams that have died in this room. Di ruangan ini ada saudara-saudara yang telah mengalami mimpi yang mati. There are hopes that have died in this room. Ada harapan yang telah mati di ruangan ini. Well, Jesus says in John
11 verse 25 Tetapi dalam Yohanes 11 ayat 25 Yesus berkata, that he is the resurrection and the life. Dia adalah kebangkitan dan dia adalah sang hidup. He is the resurrector of your dreams, of your Dia hopes. adalah pembangkit mimpi dan harapan saudara. Let's read on. Mari kita terus baca. It says a large crowd from the town was with her. Dikatakan ada banyak orang dari kota itu menyertai si janda tersebut. Crowd was with her. Kerumunan orang banyak ini menyertai janda itu. Discover in this story that Jesus was not with her. Kita akan dapati di kisah ini bahwa Yesus tadinya tidak bersama dengan janda We're itu. going to discover in this story that Jesus was for her. Tetapi kita akan dapati di akhir kisah ini bahwa Yesus ada buat janda And tersebut. if God is for you, Dan kalau Tuhan ada di pihak saudara, then Tuhan who itu can be buat saudara, against you? maka Hallelujah. siapa yang bisa praise the melawanmu? Lord. Puji Tuhan. Ada 3 kelompok orang. A crowd of disciples. Kelompok murid Yesus, Is that where you are? saudara adalah murid Yesus. Are you truly a disciple of Jesus? Saudara sungguh-sungguh murid Yesus. Are you following closely with Jesus? Namun apakah saudara berjalan dekat dengan Yesus? There was also a crowd following the disciples in Jesus. Karena ada juga kelompok orang lain, yaitu kerumunan orang banyak yang berjalan mengikuti Yesus dan murid-muridnya. They were the ones who maybe had made a commitment but not fully committed. Mereka adalah kelompok orang-orang yang mungkin sudah membuat komitmen tetapi tidak sepenuhnya mengikutinya. Perhaps you find yourself there today. Mungkin hari ini saudara dapati saudara dalam kelompok orang itu. That's okay. Gak apa-apa juga. Or perhaps you're in another crowd with this woman. Atau mungkin saudara dapati diri saudara di dalam kelompok orang ketiga, yaitu yang menyertai janda ini. Who's not made any commitment to Yang Jesus. belum atau tidak pernah membuat komitmen apapun buat Yesus. Walking in the procession of death. Berjalan di dalam prosesi kematian. Because if you are not walking in the procession of life, then you are walking in the procession of death. Karena pilihannya cuma 2, kalau tidak berjalan di dalam prosesi menuju kehidupan, pasti prosesi kematian. There is no in between. Gak ada jalan di antara kedua jalan There itu. is no gray areas. Gak ada namanya area abu-abu. There is only black and white. Cuma ada hitam atau putih. There is only yes and no. Cuma ada ya atau tidak. There is only for Jesus or against Jesus. Cuman ada buat Yesus, di pihak Yesus atau melawan dia. There is either hot nor cold. There is no lukewarm. Apakah panas atau dingin? Tidak ada suam-suam kuku. Where do you find yourself Di today? mana saudara dapati diri saudara hari ini? Let's read on. Mari kita terus baca. This woman is without hope. Wanita ini, janda ini nggak punya harapan. If you're taking notes, Kalau saudara catat I want you to write down Ezra chapter 10 verse 2. Ezra 10 ayat 2. You don't have to look there or go there. Just write it down. Saudara nggak perlu lihat ke ayat itu, Ezra 10 ayat 2. In there is a story of a man called Ezra. Dan di situ ada kisah tentang seorang pria bernama Ezra. And Ezra is down in the dust in sackcloth and ashes. Dan Ezra waktu itu dia sedang duduk di tumpukan abu, tanah, debu. He is crying out to God for his beloved nation Israel. Dia menangis kepada Tuhan untuk bangsanya. Because Israel have married foreign women and embraced foreign gods. Karena Israel telah menikahi perempuan asing dan menyembah dewa-dewa asing. They have fallen away from being at one with God. Bangsa Israel telah menjauh. Mereka tidak lagi menjadi satu dengan Tuhan, tapi mereka telah menjauh dari Tuhan. And Ezra is in despair. Dan Ezra dalam keadaan putus asa. Ezra is crying out for his beloved. Dan Ezra itu sedang berseru menangis kepada Tuhan buat bangsa terkasihnya. But there's a man comes alongside Ezra in chapter 10 verse 2. Di pasal 10 ayat 2 ada seorang lagi datang bersama dengan Ezra. Who has ever heard of a man called Shechaniah? Siapa yang pernah mendengar nama orang bernama Shechaniah? Did I see a hand raised? No? Enggak ada yang tahu. One hand. Do you know who Shechaniah is? Tahu siapa Shechaniah? Tell me who. Stand up, please. Boleh bangkit berdiri? Bapak atau Ibu? Ya, iya Ibu. Hold on a minute. There's a microphone coming your way. Bentar Ibu, ada mic dianterin. Can you tell me who Shechaniah is? Boleh
jelaskan siapa Shekaniah ini? He's one of the prophets in the Old Testament. One of the prophets. One of the prophets in the Old Testament. Salah satu nabi di Perjanjian Lama. That's a good try, but he is not. Usaha yang baik, yang bagus tapi bukan. But thank you for being so bold to stand up and say that. Tapi terima kasih Ibu sudah berani berdiri dan menyampaikannya. One time when I was in the United States ministering, Satu kali waktu saya di Amerika Serikat dan saya melayani di sana, I asked 500 students Shekaniah. Saya tanya dari 500 murid waktu itu, siapa yang pernah dengar nama tersebut? And not one Bible student put their hand up. Dan tidak ada satu murid sekolah Alkitab pun yang bisa menjawabnya. You're not alone. Jadi saudara di sini nggak sendirian kita. Shekaniah is. Karena sedikit orang yang pernah mendengar nama Shekaniah. But we're going to see that everybody needs a Shekaniah in their life. Tapi kita akan lihat bahwa setiap orang memerlukan yang namanya Shekaniah dalam hidupnya. When I spoke in the United States about Shekaniah, Waktu saya bicara di Amerika tentang Shekaniah, my wife Susan was sitting beside two American ladies in the congregation. Istri saya duduk di sebelah dua wanita dari Amerika dan di tengah-tengah jemaat. And she heard these two ladies say, "Oh, the poor guy, it's his accent." Dan dua perempuan itu bilang, aduh kasihannya si bapak itu di depan Pastor Andrew, maksudnya dia punya aksennya seperti itu gitu. He doesn't mean Shekaniah. Maksudnya dia bukan Shekaniah ya. He means Shekinah, the Shekinah glory. Maksudnya itu pasti mau ngomong Shekinah glory, kemuliaan Shekinah. Susan leaned across to these two ladies Dan Susan istri saya condongkan badannya ke arah dua perempuan itu. and said, "No, ladies, it is not his Scottish accent. Dan dia bilang, bukan karena aksen Skotlandianya Bu. He is not saying it wrong. Dia bukan menyebutkan kata Shekaniah itu salah. He does not mean Shekinah. Maksudnya bukanlah Shekinah. If you will give my husband one moment, Kalau boleh kasih kesempatan sedikit lagi buat suami saya, he will explain who Shekaniah is." dia akan jelaskan siapa Shekaniah itu. So let me explain to you who Shekaniah is. Saya akan jelaskan siapa Shekaniah ini, saudara. Shekaniah came alongside Ezra when Ezra was at his lowest point in life. Waktu Ezra ada di titik terendah dalam hidupnya, dia duduk di tengah abu. Shekaniah ini ada bersama dengan dia. And he said 4 of the most beautiful words in the Bible. Dan dia mengucapkan 4 kata yang paling indah di Alkitab. Remember, Israel is backslidden. Ingat bahwa bangsa Israel murtad. Israel has married foreign women. Israel menikah dengan perempuan asing. They are full of sin. Penuh dengan dosa. They are in a mess. Dalam keadaan kacau balau. But Shekaniah walks into the life of Ezra Tetapi Shekaniah masuk ke dalam kehidupannya Ezra. and says, "There is still hope." Dan dia berkata, masih ada harapan. 4 of the most beautiful words in the whole of the Bible. Dalam bahasa Inggrisnya 4 kata, saudara ya. 4 kata yang sangat indah ini dia dalam Alkitab. That difficult situation you're going through right now, Situasi sulit yang saudara sedang hadapi saat ini. that hardship you're going through right now, Kesusahan yang penderitaan yang sedang saudara lewati. that death situation that you're going through right now, Situasi maut yang sedang saudara hadapi. that financial difficulty, Kesulitan keuangan yang saudara sedang that hadapi. health problem. Masalah kesehatan. Jesus is here today to say this to you. Yesus ada di sini untuk mengatakan kata-kata ini bagimu. There is still hope. Masih ada harapan. Amen. Amin. Those 4 words were enough to get Ezra up on his feet. Dan kata-kata itu cukup untuk membuat Ezra bangkit kembali berdiri di kakinya. That word of encouragement brought a man from the dust back up onto his feet. Kata yang memberikan dorongan semangat ini begitu membangkitkan Ezra berdiri kembali dari tumpukan debu dan abu. And here is the most beautiful thing about Shekaniah. Dan ini hal yang paling indah tentang Shekaniah, saudara. His name translated from the Hebrew into the English means this. Namanya diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris artinya seperti ini. It means Yahweh Artinya Yahweh has taken up residence. telah mengambil tempat tinggal. You see, God had again taken up residence in Israel.
Tuhan telah sekali lagi mengambil tempat tinggal di dalam Israel. And because God was now God over Israel, all things would be well. Dan karena Tuhan dulunya tidak menjadi Tuhan buat bangsa Israel, All things would be well. kalau andai kata dulu Tuhan menjadi Tuhan atas Israel, maka segala sesuatu pasti baik-baik saja keadaannya. So a question. Sekarang pertanyaannya, I know you're not in school today, saya tahu sekarang bukan lagi kelas Alkitab, but it's still Charis. tapi masih karis ya saudara. Hallelujah. For a new covenant believer, Buat orang percaya dalam perjanjian baru, where has Yahweh taken up residence? kita memiliki Tuhan yang telah mengambil tempat tinggalnya. Where is he? Di mana dia berada? Tell me where he is. Di mana dia berada? He's in you. Dia ada di dalam kita, di He dalam lives in saudara. you. Dia hidup di dalam saudara. See this. Lihat ini saudara. This is not fat. Ini bukan lemak saudara ya. This is not fat. Ini bukan lemak. Luke 17:21 Lukas 17 ayat 21. says the kingdom of heaven is within you. Dikatakan kerajaan Allah, kerajaan sorga ada di dalammu. Come here, quickly, quickly, Ayo maju. quick. Come. Come here, quick, 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 quick. Cepat Pak. Some of us Sebagian kita have more kingdom than others. kerajaannya lebih besar daripada orang lain. Jesus has taken up residence in you. Yesus sudah mengambil tempat tinggalnya, yaitu di He dalam lives on the saudara. inside of you. Dia hidup di dalam saudara. What does that mean, Pastor John? Apa artinya itu Pastor John? It means that you Artinya saudara are adalah, never saudara tidak pernah, without tidak akan pernah berada dalam keadaan hope. tanpa harapan. You are never without hope. Saudara tidak pernah tanpa harapan. The hope of glory lives on the inside of you. Harapan kemuliaan akan kemuliaan itu ada di hidup di dalam So saudara. stop looking at your problem. Jadi berhentilah fokus pada masalahmu. Students, where should you be looking? Di mana kita harusnya fokus saudara? To your solution. Kepada solusi saudara. No longer looking at the problem. Bukan lagi fokus pada You're masalah, looking at your tapi solution. saudara pandang pada solusi saudara. When people come to talk to me, Waktu seorang datang bicara pada saya, I can generally tell within 30 seconds of how you are. saya biasanya bisa dapatkan gambaran tentang bagaimana saudara dalam waktu 30 detik. Because of what comes out of your lips. Karena apa yang saudara ucapkan dari mulut saudara. That's why not many people come to talk to me. Itu sebabnya nggak banyak orang datang ke saya untuk bicara. We need to be looking to Jesus, the author and the finisher of our faith. Kita seharusnya Amen. tujukan pandangan kita kepada Yesus yang adalah pengawal dan pengakhir iman kita. Amin. So you are never without hope, unlike this woman in our story. Jadi saudara ini tidak sama seperti si janda ini. Saudara selalu punya harapan. Look at verse 13. Ayat 13, kembali ke Lukas tadi, Lukas 17. And if you have your Bibles, Kalau saudara bawa Alkitab saudara, it says, when the Lord saw her, dikatakan waktu Tuhan melihat dia, his heart went out to her. waktu Yesus melihat dia, hatinya penuh dengan belas kasihan. And he said, don't cry. Dan dia berkata, jangan menangis. In verse 13, Di ayat yang ke-13, Luke records the name Lord. Lukas mencatat di sini menyebut Yesus sebagai Tuhan. We need to remember that the man who wrote this book was a medical doctor. Kita harus ingat bahwa Lukas yang menulis Injil ini adalah seorang dokter, saudara. Luke had seen much death in his profession. Dalam profesinya sebagai dokter, Lukas telah melihat banyak kematian. He had probably signed many, many death certificates. Bahkan sudah menandatangani begitu banyak sertifikat kematian mungkin. But here in verse 13, Luke records Jesus as Lord. Tetapi di ayat yang ke-13, Lukas menyebut Yesus itu dengan kata Tuhan. Luke has never done that before. Sebelumnya Lukas tidak pernah melakukan hal He's tersebut. always spoke about Jesus. Dia selalu bicara Yesus. He's always spoke about the Christ. Dia selalu bicara tentang Kristus. He has never once called him Lord. Dan Lukas tidak pernah menyebutkan Yesus sebagai Tuhan sebelumnya. Never. Enggak pernah. And yet here he is now writing the name Lord. Tetapi di Lukas 7 ayat 13 ini, Lukas menyebutkan Yesus sebagai Tuhan. Why is that? Kenapa? Johnology.
Secara jonologi, my understanding, secara jonologi pengertian saya sendiri, not thus saith the Lord, bukan demikianlah firman Tuhan, but I believe it is Holy Ghost inspired. tapi saya percaya ini adalah yang diinspirasikan, diberitahukan oleh Roh Kudus pada saya. He's a doctor. Dia adalah dokter. He's seen much death. Dia telah melihat banyak kematian. And yet he is about to see a man Tapi dia akan melihat seorang pribadi, seorang pria. called Jesus Namanya Yesus. defeat death. Mengalahkan maut. He is even death Bah- he is even Lord over death. Dan bahkan dia adalah Tuhan atas segala kematian. How many have you ever seen someone raised from the dead? Bapak udah pernah lihat orang mati dibangkitkan? How many dead people have you prayed for? Bapak doakan orang mati berapa banyak? Never. That's why he's never seen dead people raised. Itu sebabnya belum pernah ngelihat orang mati dibangkitkan, Pak. He's never prayed for anybody who's dead. Karena belum pernah mendoakan orang mati biar bangkit. I apologize that you are sitting on the front. Maaf, kebetulan Bapak duduknya di I depan. am picking on you, Paling gampang dipilihnya, Pak. but I am picking on you because you look like me. Tapi sesungguhnya alasan pertama adalah karena Bapak botak kayak saya. I cannot pick an Erwan. Saya nggak bisa pilih Pak Irwan. But here is the truth. Tapi kebenarannya adalah Andrew Womack once told me this. Andrew Womack pernah bilang sama saya begini. Lagi Pak, maju Pak. Andrew Womack told me this. Andrew Womack bilang begini ke saya dulu. That God only makes 1 or 2 perfect heads. Tuhan cuma buat 1 atau 2 kepala yang sempurna. All of the rest he has to cover with hair. Karena kepala-kepala lain Tuhan harus ciptakan dengan rambut. So me and you are the only ones with perfect heads. Jadi yang di sini yang punya kepala sempurna cuma Bapak sama saya. Hallelujah. Thank you, Jesus. We will pray for Erwan later. Kita akan berdoa buat Pak Irwan nanti. We need to get back to the story. Time is going on. Karena waktu jalan terus kita harus kembali ke kisah ini saudara ya. Lukas 7 ayat 11. When the Lord saw her. Waktu Tuhan melihat janda itu. The Lord didn't just see her. Tuhan tidak hanya melihat janda itu. He sees you. Tapi Tuhan melihat saudara. He is the God who sees. Tuhan adalah Tuhan yang melihat. He is the one who sees your tears through the dark nights. Tuhan adalah Tuhan yang melihat air matamu yang tercurah di malam-malam yang He is gelap. the one who hears your cries when all hope is gone. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar seruan tangisanmu pada saat semua But harapan sudah lenyap. you are being reminded this morning that hope lives on the inside of you. Di pagi hari ini saudara sudah diingatkan bahwa harapan itu hidup di dalam saudara. Jesus said to her, "Don't cry." Yesus berkata kepada janda ini, jangan menangis. Jesus sometimes gives us strange counsel. Kadang-kadang Yesus kasih kita nasihat yang aneh. I have been this woman in the story. Saya pernah menempatkan posisi saya sebagai janda ini di kisah ini. I have heard Jesus say to me in the story, "Don't cry." Saya mendengar Yesus berkata kepada saya sebagai janda ini, My- jangan menangis. My response, Respon saya, "What do you mean don't cry, Jesus? maksudnya apa Yesus jangan menangis? I've already lost my husband Saya sudah kehilangan suami saya. and now I've lost my son. Don't Dan- you understand, Dan Jesus?" sekarang aku kehilangan anakku satu-satunya. Tidakkah kau mengerti aku, Tuhan Yesus? Do you ever have these conversations with Jesus? Pernahkah saudara mengalami percakapan semacam ini dengan Am Tuhan I the Yesus? only one? Atau saya cuma satu-satunya orang yang pernah begitu? Jesus, you don't understand. Yesus, kamu nggak ngerti ya? Perhaps I'm the only one. Mungkin cuma saya yang pernah bercakap-cakap dengan Yesus seperti itu. But sometimes I don't understand. Tapi kadang-kadang saya memang nggak ngerti. But I was encouraging the students just the other day. Tapi beberapa hari lalu saya juga dorong murid-murid saya. Jesus calls me not to be an understander. He calls me to be a believer. Tuhan Yesus memanggil saya bukan untuk menjadi orang yang tidak mengerti, tetapi untuk menjadi And if I believe, menjadi orang yang percaya. Dan kalau if I believe, kalau saya percaya, understanding will come. maka pengertian itu akan datang. Believe. Percaya aja. Regardless of what you see, Terlepas dari apa yang saudara lihat, regardless of what you hear, terlepas dari apa yang saudara dengar, believe. tetap percaya. Believe.
Percaya. He is the resurrection and the life of your hopes and dreams. Karena dia adalah kebangkitan dan kehidupan buat harapan dan mimpi saudara. Don't cry. Jangan menangis. Can you imagine this? Can you remember the story in 2 Kings chapter 4? 2 Raja-Raja 4, saudara ingat ceritanya? Elisha has promised a woman that she would have a child in a year's time. Elisa berjanji kepada perempuan yang ditumpangi rumahnya bahwa dia akan punya anak di 1 tahun kemudian. She said, "No, don't tell me these things." Dan perempuan itu bilang, oh jangan bilang sama saya hal-hal seperti ini. But the promise of God came to pass. Tetapi janji Tuhan sungguh digenapi buat perempuan itu. And the boy grew and grew strong. Dan kemudian anaknya itu laki-laki bertumbuh kuat. One day he was working in the field with his father. Dan satu kali anak laki-lakinya itu bekerja di ladang dengan ayahnya. He took not well and the boy died. Dan dia akhirnya mati gitu. Terjadi kejadiannya di ladang itu. The report got back to the mother. Dan mereka laporkan kematian anaknya ini ke She si said ibu to her ini. husband, "Saddle up the donkey, I am going to see the prophet." Dan perempuan ini berkata sama suaminya, tolong siapkan keledai, pakaian pelana karena saya akan datangi si nabi itu. So Elisha saw her coming from a distance. Nah, Elisa melihat dari kejauhan perempuan itu mendatanginya. And he said to his servant Gehazi, "Go and see the woman. Dan Elisa menyuruh Gehazi hambanya, abdinya untuk temui perempuan itu. And when you see her, ask her 3 questions. Dan kalau kamu sampai kepada perempuan itu, tanyakan pertanyaan ini. How are you? Apa kabarmu? How is your husband? Bagaimana kabar suamimu? How is your son?" Bagaimana kabar anak laki-lakimu? Her reply is remarkable. Dan jawaban perempuan itu sungguh luar biasa menakjubkan. Remember, she's just lost her son. Ingat saudara bahwa tadi dia baru kehilangan That's why anaknya. she's come to the Dan itu prophet. sebabnya dia datang kepada Her Elisa. son has died. Anaknya baru saja mati. She's asked, "How are you? Lalu ditanyakanlah wanita ini, How's apa your husband? kabarmu? How's your son?" Suamimu bagaimana? Anak laki-lakimu bagaimana? She replied this, Perempuan ini menjawab begini, "All is well." semuanya baik-baik saja. All is well? Semuanya baik? She's just lost her son. Dia baru saja kehilangan anak laki-lakinya. All is well? Apakah semuanya baik? How can she say that? Kok dia bisa jawab semuanya baik? I'll tell you why she can say Saya that. beritahu kenapa perempuan itu bisa menjawab semuanya baik. Jonology. Secara jonologi, She was not planning for a funeral. perempuan itu tidak merencanakan pemakaman buat anak laki-lakinya. She was planning for a resurrection. Dia merencanakan kebangkitan. What are you planning for? Apa yang menjadi rencana saudara? What are you planning for those hopes, dreams, and ambitions? Apa yang menjadi rencana saudara buat semua harapan, ambisi, dan Some mimpi-mimpimu? of you have already given up on those hopes Sebagian and saudara bahkan ambitions. sudah menyerah terhadap semua mimpi dan Well, harapanmu. you need to start speaking to dead things. Tetapi sekarang saudara harus mulai berkata-kata kepada hal-hal yang sudah mati. What do you mean I need to start speaking to dead things? Apa artinya waktu saya berkata, saudara harus mulai berkata-kata let's- kepada hal-hal yang sudah mati. Let's find out in the scriptures. Mari kita pelajari dari ayat-ayat firman I will Tuhan. always point you to the scripture. Saya akan selalu menuntun saudara kembali ke Every ayat firman Tuhan. every pastor, Setiap gembala, if they are giving you their opinion, kalau mereka memberikan saudara pendapat mereka, then I don't want to hear it. saya nggak mau dengar. But if a pastor will point you back to the word of God, Tetapi kalau gembala menuntun saudara kembali kepada ayat firman Tuhan, keep a hold of that pastor. maka terus pegang teguh si Honor gembala that itu. pastor. Terus berpegangan sama dia. I honor your directors, Saya sangat menghormati Bapak dan Ibu sebagai but they are more direktur. than directors. Mereka lebih dari sebagai direktur di They are sekolah fathers ini. in the faith. Mereka adalah bapak-bapak di dalam iman. And I know Dan saya tahu, that when you have problems in life, waktu saudara mengalami masalah dalam hidupmu, yes, they will put their arm around you. mereka akan merangkul saudara. Yes, they will give you an assurance. Memang mereka akan memberikan saudara dorongan, jaminan. But this I also know. Tetapi hal ini saya juga tahu. They will point you back to the word of God. Mereka akan membawa saudara kembali ke ayat Because there firman is Tuhan. no problem on earth Karena tidak ada satu masalah pun di muka bumi that the answer cannot be found in the word of yang God. tidak ada jawabannya di dalam Amen. Alkitab. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. This woman is planning for a resurrection. Wanita itu dia merencanakan So kebangkitan what buat do you anaknya. mean? Look at verse 14 as we draw this to a close. Lukas 7 ayat 14. I love verse 14. Saya suka sekali ayat ini. Again, I use my imagination. Sekali lagi saya pakai imajinasi saya. But it says, then Jesus went up and touched the coffin. Sambil menghampiri usungan itu, Yesus menyentuh usungan itu, peti matinya. And those carrying it stood still.
Dan para pengusung peti mati itu berhenti, berdiri. If you want to give this message a title, call it this: Kalau saudara mau kasih judul buat pesan khotbah ini, kasih judul ini saudara. The day that death stood still. Di hari di mana kematian berhenti. Those carrying the coffin stood still. Mereka yang mengusung peti mati itu mereka berhenti berjalan, mereka berdiri saja. Death was walking proudly out of the town. Sebelumnya kematian dengan bangga berjalan keluar kota itu. I have another victim in this box, said death. Dan si kematian itu berkata, oh aku membawa korban satu lagi di peti mati ini. But death was about to encounter life. Tetapi kematian itu akan berhadapan dengan kehidupan. You see, it's never over until Jesus says it's over. Segala sesuatu tidak akan pernah selesai, tidak akan sampai dikatakan selesai sebelum Yesus katakan itu selesai. So I can just use your imagination. Jadi saya pakai imajinasi saya. Close your eyes. Sekarang mari kita pakai imajinasi kita juga. Pejamkan mata. Jesus, and imagine Jesus going up to the coffin. Bayangkan Yesus berjalan ke arah peti mati itu. He's now touching the coffin. Dan sekarang Yesus menyentuh, memegang peti mati itu. And those carrying it are standing still. Dan mereka yang mengusung peti mati itu berhenti berjalan, mereka berdiri saja. Now can you hear Jesus quietly saying to himself, Bisakah saudara bayangkan Yesus berkata kepada dirinya sendiri, where, O death, is your victory? oh di mana kemenanganmu maut? Where, O death, is your sting? Oh hai maut, di mana Oh, sengatmu? hallelujah. I'm getting Hallelujah. excited. Sekali lagi saya I'm jadi getting semangat, excited. sekali lagi saya jadi bersemangat, I'm getting excited. saya jadi bergairah. And I hope you're getting excited. Dan saya harap saudara Because pun right bersemangat. now there is resurrection power going on in this Amin. room. Karena saya melihat ada kuasa kebangkitan Tuhan yang sedang bergerak Hope is being di ruangan restored ini. to you right now. Harapan sedang dipulihkan kembali di dalam saudara. Look what Jesus does. Lihat apa yang Yesus lakukan. Jesus speaks to something and someone that's dead. Yesus berbicara kepada sesuatu dan satu pribadi, yaitu kematian, itu maut. I've prayed for one young woman in Phnom Penh, Cambodia. Saya berdoa buat seorang perempuan muda di Phnom Penh, Kamboja. Half an hour earlier, Setengah jam sebelumnya, do not take this personally, ladies in the worship team. Para wanita di tim pujian penyembahan jangan ambil hati, jangan ya. I am not pronouncing this over you. Saya bukan mengucapkan ini atas ibu-ibu. I have preached many bad sermons. Saya sudah banyak menyampaikan khotbah yang buruk. I hope this is not one today. Saya harap hari ini bukan salah satunya. But one day in Phnom Penh in Cambodia, Tapi satu hari di Phnom Penh, Kamboja, a young woman who had been leading the worship half an hour earlier, seorang perempuan muda yang tadinya dia ada WL, dia memimpin pujian setengah jam sebelumnya. as I was ministering the word, Waktu saya menyampaikan, melayani seperkataan firman, died. WL itu meninggal dunia. Do not take this personally. Jangan ambil hati saudara ya. It will not happen to you. Tidak akan terjadi kepada saudara di sini. She collapsed and died. WL itu, perempuan itu meninggal dunia. The pastor was a doctor. Gembalanya adalah seorang dokter. He pronounced her dead. Dan sebagai seorang dokter dia menyatakan ya dia sudah meninggal There was dunia. no pulse. Sudah nggak ada denyut jantung. The place was very busy. Di ruangan itu seluruh sangat sibuk semuanya. By the time me and Susan got to this young woman, 5 minutes had passed. Pada saat saya dan istri saya Susan sampai ke perempuan ini, 5 menit sudah They berlalu. could find no pulse. Tidak ditemukan lagi denyut. She was dead. Wanita ini sudah dinyatakan We could meninggal see the dunia. color beginning to drain from her face. Dan warna wajahnya itu mulai memudar. So me and Susan said, excuse me, please Saya let us through. sama Susan, istri saya permisi minta lewat untuk bisa sampai ke perempuan ini. I asked the pastor if we could lay hands on this young woman to pray for her. Saya tanya sama gembalanya apakah saya boleh tumpang tangan atas perempuan itu dan berdoa buat dia. He said it is too late, she is dead. Dan gembala ini sebagai dokter berkata sudah terlambat, dia sudah meninggal There is no dunia. pulse. Tidak ada denyut nadi lagi. I said it is never too late. Saya bilang tidak pernah ada kata terlambat. I said, would you allow my wife and I to pray for this young woman? Akankah Bapak izinkan saya berdoa dan istri saya berdoa buat perempuan ini? How old are you? Berapa umurnya? Yeah. 26. This young woman was 21 years old.
Perempuan muda ini yang meninggal umur 21 tahun, saudara. So Susan and I laid hands on her. Susan dan saya menumpangkan tangan atasnya. And we quietly prayed. Dan kami dengan sangat senyap gitu ya berdoa. Quietly Dengan prayed. suara yang sangat kecil sekali berdoa. You don't have to shout at demons. Saudara nggak perlu teriak gitu sama setan. Demons are not deaf. Setan nggak budak, saudara. Unless maybe they are a deaf spirit. Kecuali mungkin setannya adalah roh tuli gitu. It's the authority that you carry. Sesungguhnya otoritas yang saudara It's bawa the itu. authority of the name of Jesus Christ which you carry. Otoritas nama Yesus yang saudara bawa. Luke 10:19, Jesus said to his disciples. Lukas 10 ayat 19 Yesus berkata para So muridnya. I'm looking at a bunch of disciples. Nah, sekarang saya memandang sekelompok murid This Yesus. is a discipleship crowd. Ini adalah kerumunan orang banyak yang terdiri dari murid-murid And Yesus. he said to his disciples, I have given you authority Yesus berkata pada murid-muridnya, aku telah memberikan kepadamu otoritas to trample on snakes and scorpions untuk menginjak ular dan kalajengking. and to overcome all the work of the enemy. Dan untuk mengalahkan setiap pekerjaan si musuh. Nothing shall harm you. Dan tidak ada satupun yang bisa menyakitimu. So we got down beside that young woman. Jadi kami berlutut di depan perempuan ini. We laid our hands on this young woman. Kami tumpangkan tangan kami atas jenazah perempuan And ini. we simply said, in the name of Jesus, Kami hanya berkata di dalam nama Yesus. spirit of death, Roh. leave this woman. Roh kematian, roh maut tinggalkan perempuan ini. Instantly, Dalam her sekejap. eyes opened up. Matanya terbuka, saudara. Instantly, Dalam sekejap. immediately, Langsung pada saat itu her juga. eyes opened up. Matanya terbuka. She got up to her feet within 2 minutes. Dalam waktu 2 menit, perempuan ini bangkit berdiri di kakinya. My wife Susan and I went back to Kampuchea 10 years later. 10 tahun kemudian, saya dan istri saya balik ke Kamboja. We met that young woman. Kami ketemu sama perempuan itu lagi. She is now 31 years old. Dan sudah berumur 31 tahun. She is married with a handsome husband Menikah dengan suaminya yang tampan. and with 2 beautiful children. Dengan 2 anak yang luar biasa. And still leading praise and worship Dan in the masih church in memimpin Phnom Penh. pujian penyembahan sampai hari ini. It's not over until Jesus says it's over. Tidak selesai sebelum Yesus berkata selesai. Jesus spoke to something that was dead. Yesus berkata kepada sesuatu yang sudah Young mati. man, I say to you, get up. Anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. And the dead man sat up Dan anak laki-laki ini yang sudah mati, sudah jenazah, saudara, and he began to talk. dia duduk dan mulai berkata-kata. And look what Jesus did. Dan lihat apa yang Yesus lakukan. Jesus gave him back to his mother. Yesus kembalikan anak laki-laki ini kembali kepada ibunya. That is the love, the heart, and the compassion of God right there. Itu adalah hati dan belas kasihannya Tuhan di situ, di kejadian She tersebut. didn't just get a son back. Wanita ini, janda ini bukan hanya sekedar mendapatkan anak laki-lakinya kembali hidup. She got life back. Dia dapatkan kembali kehidupan. Life. And many of you are happy to have life. Banyak dari saudara senang, bahagia, ada kehidupan. And that's okay. Itu baik. But I want to tell you there's more. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa ada lebih dari itu. Jesus didn't come just to give you life. Yesus bukan datang hanya untuk memberimu kehidupan. John 10 verse 10. Yohanes 10 ayat 10. Jesus said the devil comes to steal, to kill and destroy. Yesus berkata iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. But Tetapi I have come that you might have life. aku telah datang untuk memberimu kehidupan. And that's where most of us stop. Dan buat kebanyakan dari kita titik sampai He situ didn't aja. come just to give you life. Padahal Yesus bukan datang hanya untuk memberimu kehidupan I saja. have come that you may have life Yesus berkata aku datang untuk memberimu kehidupan and have it in abundance. dan kehidupan yang berkelimpahan. Amen. He wants you to have an abundance of life. Tuhan Yesus ingin saudara memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Verse 16 simply says this, and this is where we close. Ayat 16 dan setelah ini saya akan tutup. God has come to help his people. Yesus telah datang, Tuhan telah datang untuk menolong orang-orang ini. God has not only come to help his people, Tuhan bukan hanya datang untuk menolong umatnya. he has come to help you. Tuhan datang untuk menolong saudara. The dead man sat up and Jesus gave him back to his mother. Maka bangunlah orang itu ayat 15 dan duduk dan
Yesus menyerahkannya kepada ibunya. She received life, not only her son, Janda itu menerima kembali kehidupan bukan hanya anaknya saja. I believe there are many of you in this room that are up until this point, hope has left your life. Saya percaya banyak dari saudara yang di ruangan ini, yang sampai saat ini, titik ini saudara, banyak harapan telah meninggalkanmu. You came here in need of something. Saudara datang ke sini, saudara perlu sesuatu. And Jesus will more than satisfy your needs. Dan Yesus itu akan memuaskan lebih dari sekedar kebutuhan saudara saja. But you know, the greatest gift of all, Tapi karunia terbesar adalah, the greatest gift of all karunia terbesar adalah is salvation, keselamatan, is knowing Jesus. yaitu mengenal Yesus. I have no idea who knows Jesus and who doesn't know Jesus. Saya tidak tahu siapa dari saudara di sini yang mengenal Yesus dan siapa yang tidak mengenal Yesus. But perhaps you've not made Jesus as your Lord and your Savior. Tapi mungkin ada dari saudara yang belum pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. And the same God who brought hope to this woman is the same God who can bring hope to you. Dan Tuhan yang sama yang telah membawakan kembali harapan buat janda ini, itu ada buat saudara memberikan harapan buatmu. Perhaps it's now time to come out from the crowd Mungkin tidak ada waktunya untuk saudara maju ke depan and to become His disciple, dan untuk menjadi muridnya, to give your life to Jesus. untuk memberikan hidup saudara buat Yesus. So if that's you, I'm going to invite you to come down the front. If you've never given your life to Jesus, Kalau saudara sebelumnya belum pernah memberikan hidupmu buat Tuhan Yesus, I would love to invite you down now. saya mau mengundang saudara maju ke depan saat ini. Kalau ada dari saudara yang belum pernah mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya undang saudara untuk maju ke depan. Hallelujah. You may all know Jesus. Mungkin saudara sudah tahu siapa Yesus. You may all have a personal relationship with Him. Mungkin saudara punya hubungan pribadi dengan Yesus. But if not, please come on down. Tetapi kalau saudara belum, And I would love to pray for you. saya undang saudara maju ke depan dan saya mau berdoa Haleluya. buat saudara. Thank you, Lord.